Halo guys, selamat datang di channel aku, Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang berjudul Cerita Masa Orientasi Kampus dengan Mereka. Kali ini aku baca lagi di cerita horor Twitter, di Facebook. Mungkin kalian pengen baca juga, bisa klik di bio, di deskripsi di bawah. Dan juga add juga bisa Facebook aku, bisa juga follow Instagram aku juga. Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku ketika ospek di suatu kampus swasta di Bandung pada tahun 2012. Di sini aku bercerita sebagaimana peristiwa yang benar-benar aku alami, tanpa ada rekayasa cerita sedikit pun. Tapi mohon maaf kalau kata-kata dalam ceritaku ini sedikit rancu ya. Baik, cerita dimulai pada tahun 2012 ketika aku lulus SMA dan melanjutkan studiku ke jenjang yang selanjutnya. Aku diterima di salah satu kampus swasta di daerah Setiabudi, Bandung. Ketika daftar ulang, aku pertama kali menginjakkan kaki di kampus itu. Kampus yang bagus menurutku, tapi ada beberapa gedung perkuliahan yang sedikit sudah mulai usang, atau pada waktu itu kalau sekarang mungkin sudah ada peremajaan. Menarik untukku karena jurusan yang aku ambil pada saat itu jauh sekali dari ilmu dasar aku pada saat SMA. Aku mengambil jurusan teknik planologi. Tibalah hari dimana aku harus mengikuti masa orientasi di kampus itu, di lingkungan baru dan berkenalan dengan teman baru. Teman pertamaku pada singkat itu adalah sebut saja Rio, Zai, dan Vina. Singkat cerita, aku menghabiskan 1 minggu di masa orientasi itu, masa orientasi yang menyenangkan sekaligus melelahkan. Selama 1 minggu aku menghabiskan waktuku dari pagi hingga malam. Tak kupungkiri banyak hal aneh yang aku alami di sana. Mulai dari sosok kecil wanita yang berdiri di lantai atas asrama mahasiswa, anak kecil yang berlarian di koridor kampus, hingga sosok hitam besar di dekat pohon. Sampai tiba hari pertamaku untuk ngampus. Jadwalku pada Senin itu dan dari pagi sampai sore. Tapi karena aku orangnya malas untuk bersosialisasi di kampus alias kupu-kupu, ketika beres matkul aku memutuskan untuk pulang ke kosku di daerah Tubagus Ismail. BTW Tubagus Ismail Setiabudi lumayan jauh dan macet juga ya. Hari itu Rio, Zai, dan Vina mengajakku untuk nongkrong dulu di kampus sampai malam hari. Tapi aku memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Aku sangat ingat ketika itu jam 10 malam, teman-temanku menelponku memberi tahu kabar bahwa ada hal yang tidak beres yang dialami oleh Vina. Zai pada saat itu yang menelponku. Rai, maneh di mana? Bisa ke kampus nggak? Ini si Vina dari tadi ngelamun aja, pandangannya kosong gitu. Aing sama yang lain nggak tahu harus ngapain, kita antar pulang aja dia. Oke, aku pun datang ke kampus dan melihat Vina sudah seperti bukan dirinya. Jadi menurut Zai dan Rio, Vina melihat sosok wanita di koridor kampus lantai 3 ketika maghrib. Sesaat setelah itu mereka pun pergi dan turun dari lantai 3 itu dan menuju lobi asrama. Aku baru tahu kalau Vina memang rentan terhadap hal seperti itu. Sedikit saja dia kosong mungkin bisa langsung hilang. Sesampainya di kampus, entah kenapa yang kutuju langsung Vina dan duduk di sebelah dia. Dengan pandangan Vina yang masih kosong, aku pun bertanya, Vin, ini maneh kan? Maneh kenapa? Setelah itu Vina menengok ke arahku dan menggelengkan kepalanya mengisyaratkan kalau ada yang di dalam tubuh Vina itu bukan sepenuhnya dia. Tidak lama setelah itu Vina berteriak histeris lalu menangis. Setelah itu langsung menunjuk aku dengan mata melotot. BTW aku masih ingat sampai sekarang tatapannya benar-benar seseram itu. Woi. Entah mengapa ketika Vina melotot dan menunjuk ke arahku, aku malah tidak takut. Malah aku menantang sosok yang masuk ke dalam diri Vina dan menyuruh semua teman-temanku di situ untuk membaca surat-surat yang mereka bisa agar sosok ini segera pergi. Aku membacakan Vina doa, memegang Vina entah kenapa Vina seperti orang yang kepanasan ketika aku sentuh. Kutanya, Assalamualaikum, Hapunten abdi tiwu bade mengganggu kanu ayah di die, tapi punten ieu babaturan abdi karunya mun di kieu-kieu ku die. Sosok di dalam diri Vina pun menjawab, barudak di die nganggu ka aing, nantangan aing di luhur. Nah pas aing geus
ketika dia sana malah kain. Obrolan pun aku akhiri dan akhirnya sosok wanita dalam Vina pun pergi. Vina pun akhirnya sadar dan langsung kuberikan air putih dengan doa untuk menetralisir tubuhnya. BTW ini first time aku bantu orang yang seperti ini, karena izin dari ridho Allah juga mungkin aku bisa membantu Vina. Setelah itu kami berempat pun mengantarkan Vina pulang ke rumah yang berada di daerah Cibiru. Ketika di jalan Vina sudah bisa mengobrol seperti biasa lagi. Kami berempat mengobrol hal-hal yang lucu agar suasana seram ketika di jalan tidak terasa. Pada saat itu jam 23.30 kami melewati jalanan yang sangat gelap dan sepi. Tiba-tiba semua terdiam. Posisi duduk di mobil, pada saat itu aku menyetir, Rio di sampingku, Vina dan Rio di belakangku. Dan Vina tepat duduk di belakangku. Tiba-tiba Vina ngomong, "Rai, aku gak enak lagi. Ada yang masih ngikutin kita." Sambil tangan Vina menyentuh pundakku dari belakang. Seketika refleksku melihat ke kaca spion dan mengarahkannya ke arah Vina. Dan disitu aku melihat di belakangku bukan Vina, tapi sosok laki tua yang tersenyum kepadaku dan dari belakang. Di situ aku langsung membacakan doa dan Vina pun tiba-tiba pingsan. Sesampainya di rumah, kami disambut oleh orang tua Vina. Kami pun menggendong Vina untuk turun dari mobil dan menidurkannya di kamarnya. Setelah selesai, kami pun mengobrol tentang kejadian yang kami alami di kampus kepada orang tua Vina. Memang Vina orangnya mudah untuk dimasuki oleh makhluk-makhluk halus. Kalau Vina sedikit saja dia melamun sudah pasti betul orang tua Vina. Setelah itu kami pun pamit untuk pulang kepada orang tua Vina. Ketika di jalan, kami bertiga memutuskan untuk tidak membahas hal itu lagi. Selama perjalanan pulang, mengantarkan teman-temanku kembali ke kampus. Entah mengapa ketika di jalan pandanganku pun tertuju ke kaca spion, dan ketika aku melihat sosok laki-laki yang tersenyum kepadaku pun masih ada duduk di samping Zai. Sudah sampai di kampus, Rio dan Zai pun turun untuk mengambil motornya yang masih diparkir di kampus. Ketika aku sedang menunggu Zai dan Rio, aku membakar rokok. Aku melihat ke koridor kampusku, koridor yang gelap dan hanya ada sedikit pencahayaan. Sosok laki-laki itu pun berdiri di situ dan dia tetap tersenyum kepadaku sampai akhirnya dia menghilang. Setelah Rio dan Zai mengambil motor, kami pun pulang ke kos kami masing-masing. 3 hari setelah itu, Vina pun kembali ke kampus dan aku pun bertemu dengan dia, menanyakan keadaan sekarang. Vina, maneh udah nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah udah. Makasih ya kalian udah membantu Aing waktu itu. Kalau tahu sih kalau emang nggak ada kalian termasuk maneh, Aing udah kayak gimana. Saat setelah itu Vina berbisik padaku, "Rai, maneh lihat sosok laki-laki nggak kemarin?" "Iya lihat, dia pengen kenalan sama kita, dia senang sama kita." The end. Itu adalah pengalamanku di kampus baruku pada tahun 2012. Semoga ceritanya menghibur untuk kalian yang semua yang sudah membacanya. Pesan dariku, ketika kalian ada di tempat baru, mau dimanapun itu, ucapkan salam dan jangan berkata-kata sompral ya, karena mereka pun hadir dan hidup berdampingan dengan kita. Sekian cerita malamku. Oke guys, cukup sekian video dari aku hari ini. Mungkin jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya segitu aja sih. Dadah.